Nah, bagaimana caranya orang bertaubat supaya termasuk taubatan nasuha? Yang pertama, ayyan khali'a minal ma'asi. Tobat itu ada yang dilakukan penyebabnya karena maksiat. Maksiat itu istilah Al-Quran atau istilah syariat, melakukan segala sesuatu yang di dalam hukum syariat itu disebut haram. Haram itu artinya larangan, tidak boleh dilakukan. Kalau seseorang mengaku beriman, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang menurut syariat, itu namanya melakukan maksiat. Dan kalau itu dilakukan, maka harus bertaubat. Nah, caranya bagaimana? Yan khali'a minal ma'asi. Harus mencabut dirinya dari kebiasaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Itu namanya tobat dari maksiat. Jadi kadang-kadang ada orang itu suka atau paling tidak sesekali melakukan pelanggaran, merasa salah, kemudian minta ampun kepada Allah. Itu namanya tobat dari maksiat. Jadi tobat itu ada 3 macam. Ada tobat karena salah, memang nyata-nyata melakukan pelanggaran. Ada taubat itu orang sudah baik, tidak melakukan pelanggaran apa-apa, tetapi ada potensi untuk melanggar. Nah, kalau ada potensi untuk melanggar, cara bertaubatnya ayu ahida nafsahu bitarkil ma'asi. Harus membaiat dirinya sendiri, berjanji kepada dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Jadi belum melakukan pelanggaran, tetapi punya potensi, ada kemungkinan melanggar, maka harus punya tekad. Saya tidak akan melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu belum melakukan sesuatu, tapi ketika berjanji dirinya untuk tidak melakukan, itu masuk bagian dari taubat. Maka harus ada antisipasi. Orang baik itu kalau tidak ada upaya menjaga, mengantisipasi, bisa saja karena faktor kesempatan, faktor lingkungan, dia akan terjerumus. Nah, sebelum masuk kepada pelanggaran harus punya tekad tidak akan melakukan pelanggaran. Itu dalam dunia tasawuf disebut taubat walaupun belum melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga, ada taubat itu yaitu al-inkhila, menghindari, mencabut, cuek, tidak peduli min kulli ma yusghilul bal awil qalba anillah, mengabaikan hal-hal walaupun tidak melanggar, tapi perlu mengabaikan hal-hal yang membuat orang itu sibuk sehingga lupa kepada Allah. Itu namanya taubat. Contohnya begini, kita kadang-kadang diberikan kesenangan-kesenangan oleh Allah, yang kalau kesenangan itu kita nikmati, kita manfaatkan, terkadang membuat kita ini terlena. Saking senangnya terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah,
kemudian kita lupa kepada yang memberi. Kalau kita sadar bahwa hidup ini berjalan menuju kembali kepada Allah, maka diharapkan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah itu, kemudian perlu ditaubati. Dan kebanyakan orang terperangkap pada kehidupan seperti itu. Kita ini rata-rata terganggu dengan urusan-urusan anak, urusan istri, urusan harta. Itu tidak salah, karena tidak melakukan maksiat. Tapi orang-orang yang sudah hatinya bersih, sadar betul bahwa akan kembali kepada Allah, ketika terlena dengan harta, kesenangan, anak, istri, itu menganggap bahwa sikap begitu itu salah di hadapan Allah, karena mengutamakan mainan daripada memperhatikan yang memberi mainan. Kita ini dikasih macam-macam itu ibarat anak kecil merengek-rengek minta kepada orang tua. Kadang-kadang minta dibelikan mobil-mobilan, minta dibelikan pesawat-pesawatan. Anak kecil kalau tidak dituruti nangis. Kita kepada Allah juga sering begitu, minta berdoa, kadang-kadang sampai nangis-nangis. Ya, ibaratnya menggunakan logika manusia, Allah melihat hambanya nangis, tidak keturutan, sekali-kali dikasih. Terus kamu tak kasih itu, tapi ojo tulitan terus. Seperti orang tua berikan mainan anaknya, yes, biar tidak nangis tak belikan. Tapi jangan terus main terus, ada waktunya kamu harus melakukan sesuatu. Nah, manusia dalam urusan anugerah dan karunia Allah diberikan macam-macam itu hanya sekedar mainan, supaya perjalanan hidupnya itu merasa ada tujuan, ada harapan, ada cita-cita. Sehingga tobat itu ada tobat yang disebut tobat tapi bukan karena salah, karena merasa tidak bisa maksimal di dalam memanfaatkan pemberian Allah. Ya, caranya yang menggunakan yang diberi Allah itu untuk melakukan ibadah, memanfaatkan karunia Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.